Saudara sekalian, ada seorang umat yang sangat baik. Saya bilang sangat baik itu dalam arti seorang Katolik yang taat gitu. Karena dia dengar saya lagi mencari dana untuk buat taman doa. Lalu dia punya ide. Dia bilang, "Romo, saya mau ke Semarang." "Ngapain?" "Saya mau Romo doakan supaya bisa dapat uang." Semarang di mana?" "Di Lawang Sewu." "Maksudnya gimana?" "Ya, saya mau di sana ada tempat di mana orang meditasi bisa minta uang di sana." Ini orang Katolik yang baik. Saya bilang, ada aja. Saya sudah pikir nih berikutnya pasti dia akan minta tiket ini. Saya bilang, jadi mentalitas ini hampir sama dengan mentalitas orang yang berjudi ya. Karena orang berjudi itu dia bukan kerja untuk menghasilkan uang, tapi dia menggunakan uang untuk mendapatkan uang. Uang itu adalah hasil dari proses kerja. Kerja dia nyangkul tanah, ngajar di Marsudirini, menghasilkan uang. Uang adalah hasil dari kristalisasi keringat, istilah Mr. Tukul ya. Tukul Arwana bilang kristalisasi keringat. Proses kerja itu menghasilkan uang gitu. Bukan uang itu kemudian digunakan untuk mendapatkan uang atau dengan cara-cara di luar dari itu gitu. Orang meditasi di atas gunung dapat uang. Orang pergi ke Lawang Sewu di Semarang itu untuk tarik uang dari dunia gaib. Jadi Romo tolong doakan gitu. "Oh, gundulmu, siapa mau doakan kamu? Ono-ono ae." Ya. Jadi itu yang ingin ditekankan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kebijaksanaan Putra Sirak ini, bahwa kebijaksanaan itu suatu proses gagal dan terus mencoba. Jadi ada satu proses kita menjadi lebih dewasa dari pengalaman jatuh dan bangun. Ini yang ingin dikatakan. Tapi kemudian ada hal yang lain, yaitu unsur ilahi dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu anugerah dari Tuhan. Kapan persisnya seseorang itu sadar bahwa dia ada di jalan yang salah? Nah, itu yang dikatakan sebagai berkat Tuhan. Dia sadar, oh saya salah gitu. Saya naik kereta jurusannya lain ini. Jadi kita harus turun di stasiun berikut untuk ganti kereta gitu. Kalau orang bilang sudah terlanjur, ya sudahlah. Padahal keretanya ini jurusannya lain sama sekali gitu. Kapan persisnya kita sadar lalu kemudian balik? Nah, itulah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang yang meninggalkan istrinya, terpikat dengan perempuan lain dan macam-macam, kemudian sadar, saya meninggalkan berlian untuk memilih kuningan. Jadi dia balik, kemudian dia pulang kembali kepada istrinya. Kapan persisnya? Itulah anugerah Tuhan. Jadi kebijaksanaan itu satu proses jatuh dan bangun, kita salah dalam memahami dan lain sebagainya. Lalu kemudian tentang cerita Injil ini kita alami banyak dalam hidupnya. Saya lihat ini siapa namanya? Gita, anak kita Wangge, anaknya Franz Wangge itu. Kalau dimarahi sama orang tuanya, sama bapaknya, dia pasti cari teman gitu. Jadi dia dimarahi karena mainan HP, dia bukannya bertobat enggak, dia cari teman untuk disalahkan. Dia bilang kakaknya Suta juga main handphone terus. Maksudnya itu supaya Suta juga dimarahi sama bapaknya gitu. Nah, para murid ini dalam arti tertentu punya karakter seperti karakternya Gita ini. Begitu. Mereka dia dibawa seorang anak yang seorang anak gadis yang kerasukan, tidak bisa mereka sudah coba, tidak bisa. Lalu ternyata Yesus kemudian turun dari gunung, minta tolong sama Yesus, nih kami sudah bawa ke muridmu, tidak bisa. Lalu Yesus kemudian menghardik setan yang menyebabkan, roh jahat yang menyebabkan anak itu menjadi bisu dan tuli. Lalu di rumah para murid tanya, kok kami tidak bisa? Yesus bilang apa?
jenis ini hanya bisa disembuhkan lewat doa. Di bagian Injil lain disebut doa dan puasa. Nah, para murid tidak bisa. Sekarang ada orang lain yang bukan murid Yesus kok bisa. Itu aja sebetulnya pangkal masalahnya. Jadi ada rasa iri hati, dengki yang sangat kuat dalam diri kita. Lihat orang lain gagal, harusnya orang lain juga gagal. Lihat orang lain berhasil, kita tidak suka. Definisi iri hati, dengki itu dalam teologi moral Katolik. Apa itu iri hati? Kira-kira kesimpulannya apa? Iri hati adalah perasaan tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Kurang lebih begitulah kenapa Yohanes komplain, ini ada orang mengusir setan, dia bukan pengikut kita, lalu saya larang. Saya bilang jangan, tidak usah dilarang. Kenapa Yohanes begitu? Ya, karena pengalaman sebelumnya mereka tes pada seorang anak, tidak bisa. Mereka tidak bisa. Jadi hanya Yesus yang bisa. Karena kegagalan itu mereka komplain, kalau ada orang lain bisa, kok kita tidak bisa.